Oke, jumpa lagi sama kami trio Kukuruyuk. Kita kenalan dulu. Oke. Siapa? Anti dan Saya Pangeran Suko. Saya anti bocor. pakai sayap nggak ya? Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Jadi kita mau ngobrolin tentang satu fenomena yang belakangan ini khususnya di kota Jogja ya. Kalau di kota-kota lain saya juga belum ada update-nya. Jadi di Jogja itu saat ini sedang lagi hype, lagi jadi fenomena yaitu tentang sepeda. Jadi banyak orang-orang yang sekarang jadi aktif bersepeda. Itu banyak, hampir tiap malam kayaknya di ini khususnya kota Jogja ya, itu banyak yang main sepedaan. Pernah lihat? Pernah. Di mana? Malioboro. Ramai ya. Pernah juga ya lihat Pernah. ya Malioboro ya. Ya, salah satunya di Malioboro, kawasan Malioboro memang jadi salah satu titik atau sentral Ikon. ikon kota Jogja. Sama di Tugu juga waktu itu saya lupa. Tugu. Cuman dengar ini ya kita akan bahas itu ya, bahas plus minusnya tentang fenomena sepeda atau pesepeda yang lagi marak di kota Jogja. Menurutmu gimana? Di tengah-tengah pandemi ya. Di tengah pandemi. Oke. Menurutmu gimana memandang fenomena ini? Iya, sebenarnya masyarakat mungkin sudah terlalu jenuh di rumah mungkin ya. Itu salah satu dari Alasannya ya? Iya, penyebabnya mereka ini rame kayak gitu keluar. Dan juga masih banyak yang work from home, kerja di rumah kayak gitu, jadi nggak masuk ke kantor, jadi sorenya mereka punya waktu untuk olahraga kayak gitu. Tapi kan harusnya walaupun WFH ya, work from home kan tetap kan kerja kan, bukan buat sepedaan kan. Ya kan Maksudnya kemarin kemana gitu loh, ketika mereka juga bekerja, beraktivitas, sama-sama kerja nih walaupun beda tempat ya. Itu kenapa nggak kemarin nggak main sepeda juga, nggak sepeda? waktu mungkin ya. Waktunya. Ya sebelum pandemik sama setelah pandemik kan lebih banyak waktunya di rumah, kemudian bosan. Ya saya juga udah 3 bulan di rumah, ada sesekali keluar kayak gitu buat beli makan ataupun terlalu pusing di rumah, mungkin saya muter-muter Jogja juga. Cuman tetap dengan protokol kesehatannya, tetap saya hindari masker ya. pakai masker, kemudian Tidak physical berkerumun. distancing, ya social distancingnya kita patuhi kayak gitu. Kalau menurut bro, gimana bro fenomena sepeda bro? Sepeda. Mungkin sama ya. Umum masyarakat memang udah ada di titik jenuh. Hampir kita 2 bulan mungkin. 2 bulan kita harus istilahnya social distancing. Bukan cuma di Indonesia sebenarnya, hampir di seluruh dunia karena wabah pandemi tadi. Jadi sepertinya setiap orang individu udah merasa jenuh kan di rumah. Udah otak sudah ibarat sudah puyeng, udah penat gitu loh, harus di rumah, terus ditambah dengan kondisi psikis juga ya, mental juga yang tertekan gitu loh. Karena gini, banyak kesimpang siuran sebenarnya masalah pandemi tadi, sehingga ketika pemerintah udah menerapkan new normal, seakan-akan ada angin segar gitu. Sebenarnya boleh keluar nih gitu. Jadi kepanikan mungkin ada sebagian yang masih menjaga takut, ada sebagian yang tidak takut, dan mungkin yang keluar tadi, yang bersepeda tadi, yang mengibaratkan bahwa sudah aman kok, pemerintah sudah. Padahal sebenarnya new normal sendiri kan dari pemerintah adalah kondisi kita yang harus beradaptasi dengan Kondisi ini ya, pandemi ini tadi. ya. Bukan dalam artian itu benar-benar bebas ya kan ya. Karena Presiden sendiri Bapak Jokowi sudah mengatakan bahwa kita harus berdamai nih dengan COVID juga. Karena sampai saat ini pun obatnya belum ada. Obatnya belum ada. Terus vaksin pun belum ada, belum ditemukan, walaupun udah beberapa yang klaim untuk menguji ya, menguji, menemukan dan menguji, cuman
secara klinis kan yang kita tahu, yang kita baca dari referensi, untuk vaksin sendiri kan membutuhkan waktu ya sampai lama, itu bisa tahun. dipasarkan atau bisa digunakan ke masyarakat, manusia ya. Iya. Nah cuman balik ke tadi alasan tadi yang diutarakan, kejenuhan ya. Iya. Nah menurutmu kenapa nggak alternatif yang lain, aktivitas yang lain, kenapa harus bersepeda? Ini kembali ke masyarakat mungkin ya. Meniru ya, oh ini rame. Ini kan puncaknya kemarin pas di hari Minggu tanggal berapa ya, saya lupa. Nah, itu sempat ramai sekali di beberapa titik, seperti 0 km, kemudian di Tugu Jogja, kemudian di mana lagi satu ya, alun-alun lah, sekitar alun-alun ada beberapa titik kayak gitu. Nah, itu ramai sekali kayak gitu. Nah dari viralnya hal tersebut kemudian yang lain jadi mengikuti kayak gitu. Ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan toko sepeda rame. Sampai kerumunan itu nggak bisa dihindari lagi di toko sepedanya kayak gitu. Dan itu kan sangat bertentangan sekali dengan Melanggar social distancing atau physical distancingnya yang jaraknya harus 1-2 meter kayak gitu. Nah, itu kemudian menjadi bumerang baru bagi pemerintah Kota Jogja khususnya. Ya, kan Sultan sempat berbicara kemarin. Beliau mengatakan kalau masyarakat tidak patuh dengan protokol kesehatan, akan menutup beberapa tempat tadi kayak gitu, Spot-spot itu ya, lokasi-lokasi ya yang biasa digunakan untuk tujuan dari pesepeda itu ya. Iya benar sekali. Kalau menurutmu bro, apa bro? Maksudnya apa? Kenapa harus bersepeda? Kenapa nggak kegiatan yang lain? Misalkan bercocok tanam gitu ya. Bercocok tanam itu bagus ya, bercocok tanam, atau ini Tanam dengan istri ya. nyuci genteng tetangga kan. Saya jadi kan itu olahraga loh, manjat ke rumah orang kan, rumah tetangga dibersihin gentengnya. Kenapa nggak yang kayak gitu? Semacam orang gila. Saya juga nggak tahu sih, tapi memang kalau pilihan di malam hari memang hampir beberapa olahraga ya. Sebenarnya bukan hanya sepeda, mungkin jogging kali. Jogging juga ada yang melakukan di malam hari. Mungkin alasan yang pertama adalah, tapi bukan pembenaran juga sih, kondisi polusi juga. Ada yang menganggap bahwa polusi di malam hari lebih rendah daripada di pagi dan siang hari. Mungkin ini ada beberapa pernyataan bahwa beberapa orang menganggap lebih enak bersepeda di malam hari, udara lebih terjamin. Karena kalau di pagi hari, walaupun di pagi hari pun harus ngambil space waktu yang tepat. Mungkin ketika habis subuh sampai dengan jam 6 pagi mungkin masih fresh ya. Yeah. Karena rutinitas di kota-kota besar, khususnya di Jogja juga jam 6 ke atas, mulai jam 6 sampai jam 7 sudah penuh ya, kan? Padat ya. Udah mulai padat gitu. Mungkin itu pilihan yang pertama, alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bisa jadi karena rutinitas mereka sendiri, aktivitas mereka sendiri mungkin padat di pagi hari. Terlepas di luar pandemi ya, karena olahraga malam di luar dari pandemi, sebelum pandemi juga sudah mulai ada sih sebenarnya. Ya kan sudah mulai ada gitu loh. Namun di pandemi ini gitu istilahnya akhirnya lebih ramai lagi. Karena apa? Semua yang rutinitas mereka lakukan yang di sebelum pandemi, yang ibaratnya mereka biasa bersepeda nih, olahraga di malam hari seminggu sekali, ya kan? Mungkin ada yang melakukan di Senin malam, ada yang melakukan di Rabu malam, ada di malam Minggu dan sebagainya. Ketika terjadi pandemi, itu istilahnya otomatis rutinitas mereka yang biasa mereka lakukan selain bekerja tentunya, aktivitas di malam hari juga ikut tertahan kan ya. Dan akhirnya ketika ada new normal, mereka semua keluar yang biasa, jadi semua berkumpul yang biasa seminggunya di hari Senin malam, malam Minggu malam, atau malam Senin, itu jadi satu dan akhirnya membubar. Dan itu kan jadi magnet sebenarnya. Nah, kalau saya justru menarik bahasan tentang, kita melebar sedikit ke new normal ya. New normal ini sempat yang dijadikan bahasan adalah kenapa pemerintah memberlakukan new normal, atau kita diminta atau dianjurkan untuk
mari kita sekarang beradaptasi atau berdamai dengan istilahnya kan, walaupun sempat jadi kontroversi juga, berdamai dengan COVID-19 itu alasannya, salah satu alasannya karena faktor ekonomi. Karena di masa pandemi secara ekonomi banyak aspek, hampir di semua aspek itu mengalami keterpurukan. Semua hampir mengalami. Nah, kemudian salah satu solusinya adalah yang saya tangkap ya, salah satu solusinya adalah memberlakukan new normal, yaitu pembatasan Dunia baru ya. Iya, tatanan dunia baru. Jadi mulai aktivitas kerja mulai dibuka, mulai dibuka di Jakarta per tanggal 15 ini ya. Mulai tanggal 15 kemarin mulai dibuka mall. Nah, itu tujuannya supaya ekonomi mulai tumbuh, mulai berjalan. Nah, cuman pemerintah melihat faktor ekonomi menurun akibat dari pandemi. Cuman di sisi lain melihat dari fenomena sepeda ini, saya nggak tahu ya, mungkin di kota Jogja tidak terlalu bermasalah ekonominya atau apa. Cuman saya lihat akibat dari adanya aktivitas bersepeda ini, toko-toko atau penjual sepeda jadi laris. Pertanyaannya berarti kan orang masih punya uang untuk membeli sepeda. Iya. Nah, ya kan? Nah, yang itu sebenarnya untuk, misalkan alasannya adalah untuk olahraga, ada alternatif lain untuk olahraga yang itu tanpa mengeluarkan biaya. Misalkan jogging pagi hari, itu kan jelas kita ya keliling-keliling kamar, atau keliling komplek perumahan atau keliling kampung, itu kan juga olahraga ya, dan dilakukan di pagi hari tanpa biaya, tanpa mengeluarkan biaya. Sedangkan ini harus membeli sepeda yang nggak punya sepeda, atau membeli yang punya sepeda tapi udah rusak, harus membetulkan, harus servis, harus membenahi part yang itu notabene bukan kebutuhan pokok. Iya. Nah, tersier ya. Iya. Nah, itu pertanyaan saya, berarti apakah memang benar kemarin-kemarin ini ekonomi kita bermasalah, atau sebenarnya yang nggak terlalu bermasalah juga, belinya untuk kebutuhan yang itu bukan kebutuhan pokok pun masih bisa. Menurut lu gimana? Itulah masyarakat sebenarnya. Jadi sebenarnya hampir sebagian besar ya, nggak cuma di Indonesia sih, hampir di dunia, daya beli masyarakat mau musibah apapun sebenarnya masih dikategorikan mampu ya, ketika lihat fenomenanya kan. Mereka ekonomi jatuh nih gitu, tetapi ketika ada satu fenomena khusus nih yang awalnya saya bilang bahwa yang biasa bersepeda di malam hari akhirnya keluar semua kan ya, dan itu menimbulkan satu fenomena kan, yang tidak biasa berolahraga di malam hari atau bersepeda di malam hari akhirnya membeli juga gitu, karena ada daya magnetnya ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan tadi ya. Iya, akhirnya ketika mereka harus berhemat dengan kondisi sekarang, mereka malah mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak mereka keluarkan. Itu kebutuhan tersier sih, bukan primer lagi. Karena sebenarnya walaupun ini sudah diberlakukan new normal, beberapa sektor ekonomi sudah mulai dibuka, itu belum tentu juga. Kalau misalkan dibilang apa ya, maksudnya kalau misalkan yang dagang lah ya, kita asumsi dagang gitu misalkan, itu kan kemarin wacana kita, bahasan kita ya, untuk orang dagang setelah 3 bulan masa ini pandemi ini berjalan, 3 bulan ya kurang lebih ya, 3 bulan ya, belum tentu ketika mulai buka lagi kayak mall misalnya, belum tentu tenant-tenantnya langsung laku gitu. Itu kan sempat kemarin ada kekhawatiran seperti itu. Iya. Ya kan? Tapi ternyata dan ini masih panjang jangkanya kan. Iya. Karena ini tadi kembali lagi, tadi obatnya belum ada, vaksinnya juga belum ditemukan, lagi diuji. Ya mudah-mudahan kita harapkan untuk obat dan vaksinnya bisa segera ditemukan dan bisa diedarkan ke masyarakat, walaupun juga itu nggak tahu juga sih ya. Ininya, maksudnya terlepas dari urusan itu kontroversi tentang apa isu-isunya ya.